Oke, baik. Tadi kita sudah merancang query, ya. Query kita bisa lihat klik 2 kali. Nah, ini query yang sudah kita inputkan tadi dengan datanya. Nah, kemudian sesuai dengan instruksi soal, kita diminta untuk menambahkan file. Nah, bagaimana cara menambahkan file di dalam query? Kita kembali ke design view. Kemudian kita lihat kolom terakhir tempat query dirancang tadi, itu di sebelah jumlah ini sudah habis. Nah, untuk menambahkan file kita bisa cantumkan di kolom terakhir ini. Caranya adalah dengan cara klik di baris pertama, klik kanan, kemudian ada build. Oke, maka akan muncul expression folder. Nah, di sini kita perhatikan bahwa query yang sudah kita rancang tadi, nah inilah file-filenya. Nah, kita bisa juga ambil dari sini atau kita nanti membuat secara langsung. Nah, yang pertama, file yang perlu kita tambahkan adalah penjualan kotor. Kita bisa masukkan di sini penjualan kotor. Untuk di expression folder, penjualan kotor .2 spasi. Penjualan kotor itu dihitung menggunakan harga dikali dengan jumlah. Nah, caranya file harga harus ditulis dalam bentuk di dalam tanda kurung siku. Kurung siku harga. Nah, maka kalau misalnya file-nya ada, berarti akan muncul otomatis. Tinggal klik 2 kali, maka kurung sikunya otomatis akan keluar. Kemudian dikali dengan, atau misalnya mau klik langsung dengan jumlah yang ada juga boleh dari sini. Klik jumlah, otomatis langsung. Atau kita mengetik manual juga bisa. Jumlah. Ya, jumlah. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Nah, akan muncul di sini. Apakah ini sudah benar atau tidak hasil perkalian kita? Kita bisa cek di datasheet view. Oke, kita lihat di sebelah belakang, maka kelihatan harga 1.500.000 dikali dengan 5, 7.500.000. Betul ya? Oke, ini adalah tambahan file untuk query untuk penjualan kotor. Nah, file berikutnya yang kita rancang lagi adalah diskon dan penjualan bersih. Nah, untuk diskon, berarti kita kembali ke design view, kita masukkan di kolom terakhir lagi, klik kanan, build, tulis diskon. Diskon .2. Nah, perhatikan di kasusnya. Untuk di kasus ini, diskon akan diberikan 15% jika jumlah barang yang dijual sampai 3. Artinya ketika membeli 1, 2, 3, itu diskonnya adalah 15%. Nah, jika lebih dari 4, maka diskonnya 20%. Nah, artinya kondisi di sini hanya ada 2. Kalau kondisi hanya 2, di dalam fungsi fungsi jika di dalam Microsoft Access hampir mirip dengan di Microsoft Excel. Cuman di Microsoft Access kita menemukan istilahnya adalah if. Sementara di Access kemarin adalah if ya. Nah, ini bedanya dengan Microsoft Access. Pengandaian, pengkondisian kita gunakan if. Caranya hampir mirip. If, buka kurung. Nah, akan muncul bantuan di bawah, if expression. Expression adalah rujukan kita yang mana? Kita lihat kembali ke soal bahwa 15% akan diberikan jika jumlah barang yang dijual. Artinya rujukannya adalah jumlah. Maka jumlah karena dia file, maka kita berikan kurung siku, jumlah, otomatis keluar, sampai 3 unit, berarti 1, 2, 3, berarti kecil dari 3 ya, kecil 3 masuk, berarti kecil sama dengan 3, maka lihat bantuan di bawah ada titik 2 koma, titik koma ya, titik koma, nah itu dia, maka nilainya berapa? 0,15 dikali dengan nilai diskon dihitung dengan
penjualan kotor. Berarti 0,15 dikali dengan penjualan kotor adalah fail, maka kita garis berikan lagi kurung siku penjualan kotor. Nah, perhatikan apakah tulisannya sudah benar atau tidak. Kita cek yang tadi, jadi di bawah penjualan kotor, maka tulisannya harus sama penjualan kotor. Kalau sudah benar, kurung siku penutup. Nah, karena kondisinya ada dua, nah lihat di sini, di dalam contoh, expression itu ada yang benar, ada yang salah. Artinya, kalau dua kondisi, berarti salah satu kondisi benar, berarti yang lainnya dianggap kondisi yang salah. Ya, atau kondisi yang kedua, gitu maksudnya. Nah, sehingga karena kita memang memiliki dua kondisi tadi, maka kondisi lainnya dianggap sebagai false part, ya. Sehingga tidak perlu kita menggunakan if kembali, tetapi tetap menambahkan titik koma. Nah, otomatis langsung false part-nya sudah langsung keluar. Tinggal menambahkan 0,2 dikali kurung siku penjualan kotor. Untuk kurung siku. Nah, artinya apa? Jika jumlah kecil sama dengan 3, maka diskonnya adalah 0,15 kali penjualan kotor. Lainnya, karena dia dalam kasus hanya 4 atau lebih diberikan diskon 20%, maka kondisinya hanya 2. Nah, ini yang lainnya adalah 20% dari penjualan kotor. Oke, kalau sudah selesai sampai di sini, kita berikan OK, klik OK. Oke, kemudian ada tanda pengingat. Nah, hati-hati, kalau tanda pengingat muncul seperti ini, jendela pengingat muncul seperti ini, berarti kita ada yang kurang. Kita cek lagi. Kuil. Ya, ada yang tahu pengurangnya apa? Ini ada pembuka, tutup. Nah, di sini juga belum ditutup ya. Nah, ini yang diingatkan oleh komputernya. Oke, kalau seperti ini sudah benar. Oke, kita klik. Kalau tidak ada jendela pengingat lagi, maka ini sudah benar. Kita cek lagi datasheet view. Nah, kita lihat. Kalau misalnya jumlah penjualannya 5, berarti di atas 4, maka diskon 20%. 20% dari 7.500.000 itu adalah 1.500.000, benar ya. Nah, terus kalau misalnya 1, berarti dia kecil dari 3, diskonnya adalah 15%. 15% kali 4, 60. Berarti 600.000. Oke, paham? Nah, ini adalah cara menambahkan fail. Oke, fail yang ketiga yang kita tambahkan lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Kita taruh di kolom terakhir. Ini adalah penjualan bersih. Klik kanan, build. Penjualan bersih. Penjualan bersih itu dihitung dengan penjualan kotor dikurangi dengan diskon. Kita lihat penjualan kotor adalah fail tadi. Dikurang dengan diskon juga fail. Maka dia pakai kurung siku. Penjualan bersih, penjualan kotor dikurang dengan diskon. Oke. Nah, kita lihat hasilnya dengan desain datasheet view. Nah, kita masukkan. Maka 7.500.000 dikurang dengan 1.500.000 itu adalah 6 juta. Benar ya? Nah, sampai di sini maka penambahan fail sudah selesai. Kita tinggal menambahkan data dan rumusannya juga sudah benar. Tinggal menambahkan data. Kira-kira transaksi berikutnya siapa lagi? Kita cobakan. Misalkan transaksi berikutnya 003, barang yang dijual misalkan kita cek label barang misalnya MXC009. MXC009 adalah mixer. Misalnya yang membeli, kita ganti ya. Yang membeli misalnya IF10. IF10. Siapa IF? Indah Rafika Payakumbuh. Dia membeli mixer misalkan 3. Berapa penjualannya? Maka otomatis akan keluar seperti ini.
ya. Nah, perhatikan diskon ini adalah currency, tetapi karena dia adalah perhitungan yang kita tambahkan vel, nah terkadang muncul dan kadang-kadang tidak ya. Sehingga ini bisa kita setting desain sebetulnya. Desain view, kita coba cek untuk untuk diskon. Untuk diskon kita rubah formatnya, klik kanan, ada properties. Nah, di sini di formatnya currency, karena diskon juga dalam bentuk rupiah, dan kita berikan format currency. Sudah selesai, kita close, kita lihat di data sheet view, maka diskon akan muncul rupiah di sini. Nah, silakan dilanjutkan sampai 10 data ya, sesuai dengan saran dari soal. Silakan ditambahkan. Nah, sampai di sini berarti merancang query sudah bisa dipahami dan desain query dengan menambahkan vel. Semoga bisa dipahami. Silakan lanjutkan untuk latihan berikutnya.